Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dalam video pembelajaran mata kuliah Ergonomika Industri. Kali ini kita akan bahas topik terkait dengan interaksi antara manusia dengan mesin atau komputer dengan titik beratnya ini adalah membahas terkait dengan display dan kontrol. Jadi di sini kita akan bahas terkait dengan seperti apa sih interaksi antara manusia dengan komputer atau mesin itu. Kedua adalah terkait dengan display dan kontrol sebagai salah satu elemen penting dalam interface atau antarmuka. Dan terakhir adalah prinsip ergonomi dalam perancangan display dan kontrol itu seperti apa. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan peran dari manusia dan mesin atau komputer dalam sebuah sistem. Mesin atau komputer ini memiliki kapabilitas untuk melakukan processing dengan kecepatan dan presisi yang tinggi, dan tentunya sangat powerful. Namun sebaliknya, manusia ini makhluk yang lamban, baik itu dalam processing, ataupun decision making, ataupun hal yang lainnya. Nah, meskipun demikian, manusia ini jauh lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dibandingkan dengan mesin atau komputer. Nah, dengan pertimbangan hal ini, manusia dan mesin ketika digabungkan atau berinteraksi ini dapat membentuk suatu sistem yang sangat produktif selama kualitas dari masing-masing elemen yang ada dari mesin ataupun manusia ini digunakan secara optimal. Dalam sebuah sistem manusia-mesin atau sistem manusia dan komputer, manusia dan mesin atau komputer ini memiliki hubungan timbal balik satu sama lainnya, di mana mesin atau komputer ini akan memberikan informasi dalam bentuk display. Nah, informasi yang diberikan oleh display ini bisa berupa informasi secara visual ataupun informasi secara auditory. Nah, meskipun juga ada yang bisa memberikan informasi secara haptik. Nah, informasi yang ditampilkan oleh display ini menjadi sensori stimuli bagi indera kita, di mana ini kemudian akan ditangkap oleh indera kita, baik itu penglihatan ataupun pendengaran, ataupun indera yang lainnya. Kemudian informasi ini akan diproses oleh otak kita dalam sistem yang mungkin kita akan kenal dengan namanya Human Information Processing, di mana otak akan membuat keputusan atau decision terkait dengan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan informasi yang diterima oleh indera kita. Kemudian otak akan mengkomunikasikan keputusan kita ke mesin melalui motorik respons kita. Nah, informasi dari motorik respons ini akan diterima oleh instrumen dalam mesin atau komputer yang namanya control. Nah, kontrol ini berfungsi sebagai receiver dari mesin ataupun komputer untuk kemudian diproses oleh sistem processing yang ada dalam mesin atau komputer. Dari hasil pemrosesan ini kemudian akan ditampilkan ke interface melalui display dalam bentuk informasi baik itu visual atau auditory sebagai feedback terhadap input yang diterima oleh mesin. Sebagai gambaran, misal handphone kita tiba-tiba berbunyi dan menampilkan informasi bahwa ada orang yang menelpon kita. Nah, suara ringtone dan informasi penelpon ini adalah display yang memberikan informasi dari handphone kita, dan informasi ini kemudian diterima oleh indera kita, pertama oleh pendengaran, kemudian mata juga menerima informasi siapa penelpon tersebut. Nah, informasi ini kemudian diproses oleh otak kita melalui serangkaian proses yang namanya Human Information Processing tersebut, sampai akhirnya otak memberikan keputusannya. Misal kita kenal dengan penelpon tersebut, otak kemudian mengkomunikasikan decision-nya untuk menerima panggilan telepon tersebut melalui motorik respons pada tubuh kita. Nah, misal dalam hal ini adalah jempol untuk menekan tombol terima telepon. Nah, tombol ini berfungsi sebagai kontrol pada handphone, dan informasi yang diterima melalui kontrol ini kemudian diproses oleh handphone kita, dan selanjutnya feedback-nya ditampilkan dalam bentuk display, baik itu berupa suara ataupun secara visual. Nah, ini gambaran bagaimana interaksi antara manusia dan mesin atau komputer melalui display dan kontrol. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai sebuah tugas ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan mesin ini selesai. Dalam interaksi antara manusia dan komputer atau manusia dengan mesin, titik pertukaran informasi dan energi dari manusia ke mesin atau sebaliknya dari mesin atau komputer ke manusia
atau yang kita sebut dengan istilahnya adalah interface, ini merupakan faktor yang perlu perhatian khusus dari sudut pandang ergonomika atau human factors. Nah, dua intermuka yang menjadi fokus dalam ergonomika ini adalah pertama display dan control. Nah, display di sini memberikan umpan balik kepada manusia terkait dengan status atau kondisi atau informasi atau perilaku dari keseluruhan sistem yang ditampilkan oleh komputer ataupun mesin. Sedangkan control di sini berfungsi sebagai umpan maju yang diberikan oleh operator yang akan mempengaruhi sistem. Nah, di sini kita bisa lihat dua faktor yang mempengaruhi interface itu adalah display dan control. Nah, kita akan bahas elemen atau komponen pertama dari interface, yaitu display. Display ini adalah jenis metode umum yang banyak digunakan untuk menampilkan atau memberikan informasi kepada orang-orang, baik itu pengguna, operator, ataupun yang lainnya, di mana display ini bertindak sebagai media antara beberapa aspek informasi yang diberikan oleh sistem dalam bentuk visual ataupun auditory yang akan diterima oleh indera kita atau sense kita. Display dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga dimensi yang meliputi properti atau fitur fisiknya, kemudian tugas atau task yang dirancang untuk didukung oleh display tersebut, dan properti pengguna. Nah, interaksi antara fitur fisik, kemudian task yang disupport, dan juga properti dari manusia, ini akan menentukan apakah display yang digunakan itu bersifat statis atau bersifat dinamis, di mana di situ akan sangat tergantung dari kebutuhan dari tasknya atau tugasnya. Tipe display dan task ini dapat kita petakan sebagai contoh misalkan di tabel ini ya. Misalkan suatu display ini difungsikan untuk memberikan alert, maka fitur fisik yang dapat digunakan ini adalah tipe display yang sifatnya dinamis dan elemen data yang diberikan itu adalah sedikit. Kemudian, dari tipe display yang ada dan data elemen yang dibutuhkan, maka prinsip yang penting dalam display ini adalah prinsip yang berkaitan dengan atensi. Karena di sini fungsi dari display tersebut itu adalah memberikan alert. Atau misalkan display tersebut itu memiliki fungsi untuk monitoring. Nah, karena fungsi monitoring, maka display yang dibutuhkan ini sifatnya adalah dinamis. Karena di situ akan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu dengan elemen data yang dibutuhkan itu banyak. Nah, karena elemen data yang ditampilkan ini banyak, sifat dari display ini dinamis, maka desainnya membutuhkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan atensi dan juga mental model agar pengguna itu tidak kesulitan dalam menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang biasanya digunakan dalam merancang sebuah display. Jadi, display ini sebisa mungkin dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor manusia seperti persepsi dan juga kognisi. Nah, dengan memahami keterbatasan dan kemampuan dari kognisi manusia, kita dapat merancang display dengan pertimbangkan 15 faktor yang biasa digunakan dalam perancangan, dan 15 faktor ini biasanya dikategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah berkaitan dengan atensi manusia atau human attentions. Yang kedua adalah berhubungan langsung dengan perceptual operations, operasi perseptual kita. Yang ketiga yang berkaitan dengan memori, dan terakhir adalah yang berkaitan dengan mental model dari manusia. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana prinsip desain untuk display ini bisa digunakan dengan mempertimbangkan 4 kategori ini, yaitu human attention, perceptual operations, human memory, dan juga mental model. Kita bahas prinsip yang pertama, yang mana ini berkaitan dengan human attention atau atensi manusia, di mana display multi-elemen yang kompleks ini membutuhkan setidaknya 3 komponen dari atensi untuk information processing. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan selective attentions, di mana selective attention ini diperlukan untuk memilih informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu task atau tugas yang membutuhkan interaksi dengan komputer atau mesin.
Kemudian yang kedua adalah focus attention, yang memungkinkan informasi-informasi yang ditampilkan oleh display untuk dipahami tanpa adanya gangguan dari luar atau noise. Dan ketiga adalah divided attentions, di mana atensi ini memungkinkan pemrosesan paralel dari dua atau lebih sumber informasi atau modalitas yang ditampilkan oleh display secara bersamaan jika suatu task atau tugas itu membutuhkan informasi tersebut. Nah, dengan pertimbangan tiga jenis atensi ini, desain dari display dapat didesain berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah salient compatibility. Informasi yang penting dan urgent ini harus didesain untuk bisa menarik perhatian, attract attention. Karena informasi penting yang gagal menarik perhatian tentunya tidak akan bisa diproses dengan baik oleh information processing yang ada di otak kita. Untuk itu, display yang menampilkan informasi penting harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontras, kemudian warna, ataupun flashing, yang mana faktor-faktor ini mampu meningkatkan arti penting atau salience dari display yang didesain. Display auditory yang menampilkan informasi penting bisa juga diberikan dalam bentuk auditory alert yang sangat menonjol dan dapat menarik perhatian kemanapun perhatian itu diarahkan. Nah, untuk menghindari adanya kelelahan atau gangguan alarm, salience dari display yang didesain harus sesuai dengan seberapa penting informasi yang ingin disampaikan oleh display tersebut. Prinsip kedua adalah minimizing the information access cost. Nah, artian begini, biasanya ada biaya atau cost yang terkait dengan waktu, time, atau effort untuk memindahkan atensi selektif atau perhatian selektif dari satu lokasi display ke lokasi yang lain untuk mengakses suatu informasi. Nah, biaya atau cost ini termasuk juga dalamnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan menu pada suatu tampilan di layar komputer misalnya. Nah, dengan pertimbangan ini, desain yang baik dari sebuah display adalah desain yang mampu meminimalkan biaya akses dengan salah satu caranya adalah menampilkan informasi yang sering diakses dari suatu interface atau tampilan. Sebagai contoh, misalkan tampilan atau display di aplikasi WhatsApp, di mana di situ user ini diberikan kemudahan untuk mengakses kontak yang sering mereka hubungi. Atau bisa juga pada tampilan iPod seperti ini, di mana menu yang paling sering diakses itu ditampilkan pada bagian atas sehingga bisa meminimalisir information access cost-nya. Nah, ini adalah prinsip kedua yang berkaitan dengan attention. Prinsip ketiga ini adalah proximity compatibility, di mana kadang-kadang dua atau lebih sumber informasi terkait dengan tugas yang sama harus terintegrasi secara mental untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Misal, ketika ada grafik gitu ya, maka di sini harus dilengkapi dengan legend-nya, atau misalkan informasi terkait dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan bagi user atau pembaca untuk menginterpretasikan hasil dari grafik tersebut. Nah, sumber informasi ini bisa didefinisikan memiliki kedekatan mental yang dekat. Ya. Nah, seperti dijelaskan dalam prinsip sebelumnya, desain dari display yang baik harus menyediakan kedekatan antara beberapa display yang saling berhubungan, sehingga information access cost-nya ini bisa menjadi lebih rendah. Nah, untuk memperoleh kedekatan atau proximity dari beberapa display yang saling berhubungan, maka bisa dilakukan seperti misalkan penggunaan pemisah atau jarak untuk dua fungsi atau display yang tidak memiliki keterdekatan, atau bisa juga dengan penggunaan warna, format seperti ini, atau ada juga yang menggunakan garis dan juga konfigurasi dari objeknya. Nah, ini tentunya
dapat memudahkan user atau pengguna dalam proses divided attention-nya ketika berinteraksi dengan suatu interface. Nah, sebaliknya, kadang prinsip proximity ini ada yang salah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Di mana adanya overlay, meskipun sebenarnya mungkin maksudnya adalah untuk meningkatkan proximity, di sini ketika dia terlalu dekat, dapat menimbulkan persepsi individu yang lebih sulit atau tidak mudah untuk diinterpretasi. Prinsip yang keempat ini adalah avoid resource competitions. Kadang-kadang dalam pemrosesan banyak informasi dapat difasilitasi dengan membagi informasi tersebut menjadi beberapa modalitas display, yakni dengan menyajikan informasi pada display secara visual dan auditory secara bersamaan. Jadi, misal display yang semula hanya ditampilkan dalam satu modalitas saja, misal visual, dapat dibuat menjadi dua modalitas display, yakni ditampilkan dalam bentuk visual ataupun auditory. Sebagai contoh adalah misal kita dalam posisi sebagai pengemudi dan ternyata kita lupa mengenakan sabuk pengaman. Maka di sini akan ada notifikasi dalam bentuk visual, yaitu menggunakan icon yang menunjukkan bahwa sabuk pengaman ini belum terpasang, dan juga ada notifikasi secara auditory atau secara suara yang mengindikasikan bahwa sabuk pengaman ini belum terpasang dengan baik. Ini contohnya sama juga ketika misalkan ada satu pintu pada mobil yang kurang tertutup rapat, maka akan ada indikator display berupa visual yang ada di area dashboard atau speedometer, dan juga ada notifikasi secara suara atau auditory. Nah, ini tentunya akan memudahkan atau menghindari adanya resource competition. Contoh lainnya adalah informasi rute yang disajikan oleh virtual map seperti Google Map ataupun Waze, di mana informasi dan instruksi navigasi selama berkendara ini disajikan baik secara visual melalui virtual map yang ada di peta ataupun secara auditory menggunakan suara navigatornya. Nah, ini adalah 4 prinsip yang berkaitan dengan atensi manusia. Prinsip berikutnya adalah berkaitan dengan perceptual operations, di mana prinsip pertama adalah make display legible atau bisa dibaca, dan audible atau bisa didengarkan dengan baik. Nah, prinsip ini mengintegrasikan semua informasi yang berkaitan dengan kontras, sudut, visual, iluminasi, kebisingan, masking, dan sebagainya. Nah, setiap display yang didesain ini harus dapat dibaca atau legible, ataupun bisa terdengar audible dengan baik ketika diperlukan, agar pengguna ini dapat berinteraksi dengan komputer atau sistem dengan baik pula. Nah, legibility atau keterbacaan sangat penting untuk desain dari sebuah display yang baik, yang mana hal ini penting untuk membuat display dari sebuah sistem dapat dipersepsikan dengan baik sesuai dengan targetnya. Nah, elemen yang berkaitan dengan legibility ini berkaitan dengan misalnya kombinasi warna dan kontras, ukuran dari huruf atau font, ataupun eh, ataupun suara yang tepat untuk memastikan bahwa pengguna ini mendapatkan informasi yang diperlukan dari display yang ada pada suatu sistem komputer ataupun mesin. Nah, prinsip keenam yang berkaitan dengan perceptual principle adalah avoid absolute judgment limits. Dalam artian, display yang baik itu tidak meminta user atau operator untuk menilai level dari variabel yang direpresentasikan berdasarkan variabel sensorik tunggal, seperti warna, ukuran, ataupun kenyaringan yang lebih dari 5-7 opsi atau 7 level yang mungkin. Sebagai contoh, misalkan dari sebuah display memberikan instruksi seperti gambar ini. Jika cahaya berubah menjadi royal blue, maka semua sistem ini berjalan dengan baik. Nah, contoh display ini tentunya ambigu bagi user. Dalam artian, user harus menerka-nerka
apa royal blue itu dan warna mana yang menunjukkan bahwa warna tersebut atau lampu tersebut itu berubah menjadi royal blue, sehingga menyulitkan bagi user untuk mengambil keputusan. Nah, contoh lainnya terkait dengan absolute judgment limit adalah warna pada lampu lalu lintas, di mana kita tahu bahwa lampu lalu lintas itu berwarna merah, kuning, dan hijau. Misal ada instruksi bahwa jika lampu itu berwarna kuning, maka sebaiknya berhati-hati. Nah, di sini warna kuning ini merupakan salah satu dari 6 palet warna yang umum digunakan, sehingga pengguna jalan raya tidak kesulitan dalam menerka maksud dari warna kuning pada lampu lalu lintas itu maknanya seperti apa. Nah, ini adalah prinsip yang berkait dengan avoid absolute judgment limit. Prinsip ketujuh adalah support the top-down processing. User biasanya mempersepsikan dan menafsirkan sinyal-sinyal sesuai dengan apa yang mereka harapkan berdasarkan experience atau pengalaman masa lalu yang pernah mereka alami sebelumnya. Misal, jika sinyal yang ditampilkan ini berlawanan dengan ekspektasi, seperti misalnya sinyal peringatan atau alarm bahaya untuk peristiwa yang tidak terduga, maka perlu ada tambahan display, seperti misalkan cahaya atau lampu warna merah, misalkan. Di mana adanya bentuk visual ini akan menjamin bahwa sinyal tersebut itu bisa diinterpretasikan dengan benar. Contoh lainnya adalah instruksi yang disampaikan pada gambar berikut, di mana di sini kita lihat bahwa ada runtutan informasi dari A sampai C yang harus di-set on. Nah, user secara otomatis akan memiliki ekspektasi bahwa status dari D ini sebaiknya juga di-set on. Namun kenyataannya, instruksi yang disajikan, D ini harus di-set off. Nah, ini tentunya akan bisa menimbulkan kesalahan dan juga bisa berakibat pada kegagalan dari sebuah sistem. Nah, jika misalkan ekspektasi dari desainer itu adalah memastikan bahwa hanya D yang harus di-set off, maka informasi bahwa D ini harus off ini harus di-highlight. Misalkan diberikan huruf dengan warna merah sehingga meningkatkan saliency dan user itu bisa mempersepsikan atau menginterpretasikan dengan benar. Prinsip ke-8 ini adalah exploit redundancy gain. Jadi redundancy dalam konteks ini tidak sama dengan pengulangan dalam artian ketika terjadi penurunan atau degradasi penglihatan atau pendengaran, sebuah display yang ditampilkan lebih dari satu kali akan lebih mudah diinterpretasikan dengan baik. Sebagai contoh adalah misal sebuah display kotak berwarna merah seperti ini. Ini tentunya akan memudahkan bagi user ketika disajikan tidak hanya dalam bentuk warna, tapi ada tambahan label, misalkan tulisan warning. Nah, user yang misalnya dia buta warna tentunya akan lebih mudah untuk mengartikan makna dari display di gambar kedua ini jika dibandingkan dengan display pada gambar yang pertama. Akan lebih jelas lagi ketika misalkan ada prinsip redundancy. Jadi tidak hanya sekali atau satu modalitas saja, tapi diberikan warna, label, dan juga auditory display. Tentunya user akan lebih mudah dalam menginterpretasikan kondisi yang disampaikan oleh display tersebut. Nah, di sini yang dimaksud dengan redundancy pada sebuah display. Jadi informasi itu tidak hanya disajikan dalam satu modalitas saja, satu bentuk saja, beberapa modalitas display. Contoh lain dari prinsip redundancy ini adalah lampu lalu lintas, di mana informasi terkait dengan lampu lalu lintas yang harus ditaati oleh pengguna jalan raya ini adalah redundant. Dalam artian, display ini tidak hanya ditampilkan dalam bentuk warna lampu saja, yaitu merah, kuning, dan hijau, tetapi juga dalam bentuk posisi. Jadi posisi dan color ini adalah redundant. Dan kalau kita perhatikan bahwa posisi lampu warna merah itu selalu berada di atas, kuning di tengah,
hijau ini berada di paling bawah, ini sifatnya adalah redundant atau berulang-ulang. Prinsip ke-9 dari perceptual principle adalah make display discriminable atau bisa dibedakan dengan yang lainnya. Dalam artian, sebisa mungkin display tidak disajikan dengan kepemilikan yang sangat dekat, karena hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi user. Nah, tampilan sinyal atau display yang memiliki kemiripan yang sama cenderung membingungkan pada saat yang sama ataupun ketika dipersepsikan dengan setelah jeda waktu tertentu. Misal kode AJB648 ini lebih mirip dengan AJB658 dibandingkan angka 48 yang mirip dengan 58. Meskipun dari kedua case ini hanya ada satu angka yang berbeda, yaitu 4 dan 5. Nah, tentunya ini akan membingungkan bagi user atau pengguna ketika harus membedakan mana AJB 648 dengan AJB 658 karena perbedaannya hanya pada satu digit saja. Contoh lainnya adalah penunjuk informasi pada gambar berikut, pada gambar speedometer, di mana di sini user mungkin akan kebingungan untuk mengidentifikasi mana yang menunjukkan kecepatan dan mana yang menunjukkan kecepatan rotasi atau revolution per menitnya. Begitu juga dengan dua grafik ini. Sekilas tidak nampak adanya perbedaan antara keduanya. Begitu juga dengan captionnya. Namun kalau kita lihat lebih detail lagi, di sini terlihat bahwa caption yang diberikan itu berbeda, di mana pada gambar yang pertama ini menunjukkan altitude atau ketinggian, sedangkan grafik kedua ini menunjukkan attitude atau sikap. Nah, sebisa mungkin dalam kita mendesain sebuah display tidak menimbulkan confusion atau kebingungan bagi usernya. Nah, prinsip berikutnya ini adalah terkait dengan prinsip yang berhubungan dengan memori manusia. Nah, memori manusia ini cukup rentan, terutama yang berkaitan dengan working memory, karena kapasitas dari memori itu sangat terbatas. Biasanya kita hanya bisa mengingat sekitar 7 plus minus 2 digit dalam waktu yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa memori dari manusia itu sangat terbatas. Selain itu, ingatan jangka panjang kita ini juga rentan, karena seringkali kita melupakan hal-hal tertentu atau terkadang kita mengingat hal-hal lain dengan terlalu baik dan terus melakukannya padahal seharusnya tidak perlu diingat lebih lama. Ini menunjukkan bahwa memori dari manusia ini memiliki keterbatasan yang cukup besar sehingga perlu perhatian lebih lanjut terkait dengan desain untuk display. Prinsip pertama yang terkait dengan memory principle adalah knowledge in the world. Dalam artian, kita menggantikan recalling memory dengan informasi visual berupa pengetahuan di dunia atau knowledge in the world. Nah, prinsip paling umum terkait dengan memori adalah terkait dengan pentingnya menyajikan knowledge of the world atau knowledge yang ada di lingkungan tentang apa yang harus dilakukan dibandingkan dengan knowledge in the head atau pengetahuan yang ada di kepala atau apa yang harus dipikirkan atau diingat kembali ketika melakukan sesuatu. Dalam desain sebuah display, hal ini penting karena user tidak perlu lagi menyimpan informasi penting dalam working memory-nya atau merecall long-term memory ketika berinteraksi dengan interface pada mesin ataupun komputer. Nah, terkait dengan prinsip ini, yang bisa dilakukan adalah melalui proses yang namanya recognizing dengan bantuan informasi yang visible pada display daripada membuat orang harus merecall memorinya. Bagi contoh adalah fungsi matematika pada Microsoft Excel, di mana pada interface-nya di sini sudah menyediakan beberapa list fungsi-fungsi yang umum digunakan, sehingga user ini tidak perlu lagi merecall fungsi untuk formula tertentu, kemudian mengetikkannya. Nah, hal ini berkaitan dengan penggunaan Graphical User Interface atau GUI pada display yang akan lebih baik dibandingkan penggunaan command line. Contohnya adalah penggunaan icon untuk cut, copy, dan paste. Ini akan membuat user lebih mudah menggunakan daripada ketika user harus mengingat komen-komen seperti Ctrl X untuk cut, Ctrl C untuk copy, dan Ctrl V untuk paste-nya. Nah, ini terkait dengan prinsip memori yang berkaitan dengan
knowledge in the world. Prinsip ke-11 adalah provide predictive aid, di mana manusia pada prinsipnya tidak terlalu baik dalam melakukan prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena prediksi ini merupakan aktivitas kognitif yang bisa dibilang paling sulit dan erat kaitannya dengan keterbatasan informasi yang dapat ditangani oleh working memory. Nah, dan kelemahan dari manusia adalah ketika mental resource ini habis digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, prediksi menjadi berantakan. Dan akibatnya biasanya manusia menjadi reaktif dan menanggapi apa yang telah terjadi, bukannya proaktif atau merespon untuk mengantisipasi masa depan. Nah, dengan mempertimbangkan bahwa perilaku proaktif ini lebih efektif daripada reaktif, maka display yang didesain ini sebisa mungkin secara eksplisit membantu untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dan ini akan sangat efektif dalam mendukung performansi atau kinerja dari manusia ketika berinteraksi dengan sistem. Contoh dari prinsip ini adalah adanya fitur pada display yang ditampilkan oleh virtual map yang dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi jalan raya, rute yang akan ditempuh, dan juga waktu tempuh ketika menuju suatu tujuan tertentu. Atau rambu-rambu lalu lintas yang memberikan arahan ke kanan atau ke kiri seperti di gambar ini ya, yang tentunya akan membantu driver untuk mengantisipasi atau bersiap-siap dengan kondisi jalan yang akan ditempuhnya. Prinsip ke-12 terkait dengan memori adalah konsistensi. Display harus selalu konsisten dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh pengguna atau user terkait dengan konteks tertentu. Misalnya warna merah selalu berarti sama, dalam artian menunjukkan bahaya atau keadaan yang harus dihindari. Nah, dalam hal ini, misal seorang pengguna ini berpindah dari sistem yang lama ke sistem yang baru, maka sistem yang baru sebisa mungkin menggunakan kode-kode atau display yang konsisten dengan sistem yang sudah ada sebelumnya, sehingga user tidak perlu lagi mengingat-ingat fungsi dari masing-masing display. Nah, contoh dari prinsip konsistensi ini adalah tombol OK dan cancel pada gambar yang pertama. Sebuah display yang baik, posisi dari display ini, OK dan cancel ini sebisa mungkin konsisten, sehingga user akan sangat terbantu dalam mengoperasikan interface-nya. Atau tampilan display atau icon pada Microsoft Office, di mana simbol-simbol yang ada, seperti kita lihat di sini, ini akan tetap sama ketika digunakan di aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Office, baik itu Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun PowerPoint. Ketika seorang operator atau user ini melihat suatu display, biasanya mereka akan menafsirkan seperti apa display tersebut dan bagaimana display itu bergerak. Dalam hal ini sesuai dengan ekspektasi dari mereka atau mental model dari sistem yang ditampilkan. Nah, dari sinilah kemudian prinsip yang berkaitan dengan mental model itu digunakan dalam membuat sebuah display, di mana format display ini sebisa mungkin menangkap aspek mental model dari pengguna secara tepat berdasarkan pengalaman atau experience pengguna terhadap sistem yang informasinya akan ditampilkan dalam bentuk display. Nah, ini adalah berkaitan dengan prinsip mental model. Di sini ada 3 prinsip yang berkaitan dengan mental model. Yang pertama adalah terkait dengan principle of pictorial realism yang menjadi prinsip ke-13 dan principle of moving part pada prinsip ke-14. Dan terakhir, di prinsip ke-15 itu adalah terkait dengan ecological interface design yang merupakan gabungan antara prinsip pictorial realism dan moving part. Nah, kita akan bahas prinsip yang ke-13 yaitu principle of pictorial realism. Prinsip ini sebenarnya mirip-mirip dengan knowledge in the world, di mana sebuah display harus terlihat seperti variabel yang diwakilinya dengan menggunakan representasi sebuah gambar, sehingga user tidak perlu lagi untuk memanggil atau merecall memori jangka panjangnya. Sebagai contoh adalah tampilan display pada area speedometer, yang mana di sini menunjukkan bahwa pintu yang terbuka adalah bagian depan, dan ini sesuai dengan gambar atau display yang ditunjukkan pada area speedometer. Atau posisi full tank pada mobil, yang juga merupakan contoh dari penggunaan prinsip pictorial realism ini, di mana
User ketika akan mengisi bensin, dia tidak akan mengalami kesulitan karena dia sudah tahu posisinya hanya dengan melihat display ini, bahwa posisi fuel tank ini berada di sebelah kanan. Jika display berisi banyak elemen-elemen, maka elemen-elemen ini dapat dikonfigurasi dengan cara yang terlihat seperti bagaimana mereka dikonfigurasikan dalam sebuah lingkungan yang direpresentasikan, atau bagaimana nantinya operator atau user ini mengkonseptualisasikan lingkungan tersebut. Prinsip ke-14 adalah Principle of Moving Part, di mana elemen bergerak dari setiap display yang menampilkan informasi yang dinamis harus bergerak dalam pola spasial dan arah yang kompatibel dengan mental model pengguna tentang bagaimana elemen yang diwakili ini benar-benar bergerak dalam sistem fisik sesungguhnya. Nah, gambar pertama di sini ini menunjukkan display yang sebenarnya dia berlawanan dengan prinsip ini, di mana posisi nilai yang ditampilkan oleh pointer yaitu 400 ini tidak sesuai dengan tempat sesungguhnya, yaitu antara 425 dan 450. Meskipun kalau kita lihat urutan dari display yang ada ini sudah sesuai dengan mental model, yaitu dari nilai terendah ini berada di bawah dan nilai tertingginya ada di atas. Nah, contoh lainnya adalah termometer, di mana di sini kita bisa lihat tampilan display untuk angka yang menunjukkan temperatur ini sesuai dengan mental model yang biasa dipahami oleh seorang, di mana suhu terendah ini berada di bawah dan suhu tertinggi ini berada di atas. Begitu juga dengan tampilan pada hygrometer yang ada di bawah termometer ini, di mana ketika pointer ini bergerak ke kanan atau searah jarum jam, maka akan menunjukkan nilai humidity atau kelembaban yang semakin besar. Nah, ini adalah bagaimana principle of moving part itu diaplikasikan dalam merancang sebuah display. Prinsip ke-15 atau terakhir ini adalah terkait dengan ecological interface design, di mana pada prinsip ini, prinsip pictorial realism dan moving part itu digunakan untuk membuat display yang dapat merepresentasikan sistem nyata yang cukup kompleks dengan membuat mental model dari operatornya. Nah, sebagai contoh pada gambar ini bisa kita lihat bahwa prinsip pictorial realism itu digunakan dan juga adanya moving part ini juga diaplikasikan dalam desain untuk displaynya.